bergoyang, tancap gas, mari melayang. Selamat pagi. Pagi. Silakan masuk. Gitu dong Rama. Ada siapa di rumah Mbak Elizabeth? Nggak ada siapa-siapa. Pada pergi. Kalau Non Dewi? Sedang kursus. Oh, kalau Susi dan Ayu? Kan udah nggak ada di sini lagi. Jadi cuma Mbak aja ya? Iya, cuma Elizabeth aja. Silakan masuk kalau mau tunggu. Ya, terima kasih. Gini aja deh. Sekarang coba ya Mbak ke ujung jalan itu tuh beli rokok dan beli permen. Iya. Ini duitnya nih. Nih. Baik, Jangan lupa ya. Sekalian, saya titip obat sakit kepala 1. baik. Permisi. Silakan masuk. Masuk duluan. Yes! Makanya hati-hati kalau memberi perintah kepada orang lain, Dewi. Ukur dulu keadaan dan kemampuannya. Jangan sampai hasilnya menjadi keliru. Ini pelajaran yang kelima. Keenam apa ketujuh ya? Untung ada Pak Raden. Kalau enggak, hilang harta miliaran gini. Emang segitu harganya, Neng? Iya. Kalau di rumah Elizabeth paling cuma 50 perak. Hati-hati, itu barang antik, barang mahal. Barang segini mahal. Iya. Kalau Elizabeth dikasih, nggak mau. Makanya kamu mesti belajar, jadi kamu tahu mana yang mahal, mana yang murah, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau Elizabeth baik gak? Ya baik sih baik, cuman Otaknya? nah kira-kira begitulah. Begitu emang kata Eli. Kalau otak yang kiri agak kumal, biasa, kurang gizi. Habis nggak pernah diajakin makan siput. Kalau yang kanan agak lembek, habis sering ditonjokin waktu masih kecil sama Mama Eli. Kalau lagi berantem sama Papa Eli, habis keturunan dinosaurus semua. Elizabeth ikut dong. Ikut apaan? Ikut tes. Kan katanya mau masuk arsitektur ITB, ya kan? Kok kamu masih inget sih? Iya dong. Elizabeth kan pengen ikut tes, mau jadi pilot. Bisa nggak ya? Bisa. Itu pasti si Jepri. Bukan Neng. Loh, Kenapa kamu takutan? Elizabeth udah hafal. Pasti itu suaranya. Aduh, bukan Neng. Kamu kunaon? Gara-gara Eli, barang-barang di sini mau digarong. Kalau si Jepri denger, pasti darah tingginya naik. Pan dia udah bilang, jagain rumah si Dewi, jangan nyusahin. Malah Elizabeth nyusahin. Aduh, buka Neng, suruh pergi aja. Tenang aja, itu kan bukan salah kamu. Itu masalah Mak Usul. Mak Usul yang salah. Ngasih instruksi salah. Dewi juga salah kok. Nggak ngasih penjelasan sama kamu. Nggak peduli salah siapa. Pasti si macan itu mau masuk. Elizabeth takut. Ada-ada aja.
Ntar udah capek-capek diambilin, nggak mau lagi. Pokoknya Elizabeth tahu. Mau nggak? Nggak mau, nggak mau. Pokoknya yang dibilang nggak mau, yang nggak mau. Yani muntah kalau minum air putih. Tuh, apa? Bener nggak kata Elizabeth? Paksain aja, air putih kan obat. Nggak mau. Pokoknya sekalian dibilang nggak mau, yang nggak mau. Kalau soft drink mau. Hah? Soft drink? Nggak ada. Kopi mau. Kopi? Kopi apaan? Sakit apaan minta kopi? Teh mau nggak? Ya udah, air jeruk aja. Ada. Air jeruk nggak ada. Sakit apa lapar sini? Yani memang nggak makan dari tadi pagi. Tuh, apa yang Anda bilang? Udah kebaca sama Eli. Tidur ah. Ngapain disuruh ladenin orang manja kayak begitu? Siapa sih tuh? Itu namanya Elizabeth. Sombong amat. Saudara kamu ya? Bukan. Itu mah pembantu Dewi. Cuma sama Dewi udah dianggap jadi saudara. Kebayang kalau Yani sakit terus diurusin sama dia. Belum sehari juga udah mati kali. Emangnya kamu sakit apaan? Pokoknya Yani mah kabur dari rumah, kabur, sebel. Kabur? Kenapa? Ada semuanya menyakitkan sih. Yani kan jadi shock. Bukannya kamu dimanja sama semua orang? Cik saha? Siapa bilang? Enggak ada yang bilang. Cuma Dewi aja yang tahu. Pokoknya semua teh benci sama Yani. Kalau mereka benar-benar sayang sama Yani, kenapa apa yang Yani minta nggak mereka berikan? Pokoknya Yani sekarang kabur, nggak mau pulang. Tinggal di sini? Nggak bisa. Kalau dia mau tinggal di sini, Elizabeth yang mau keluar aja. Pilih mana? Elizabeth atau dia? Habis mau tinggal di sini. Mau tinggal di sini ya? Yani boleh kan tinggal di sini, Wi? Enggak. Sana keluar. Jadi kamu tuh mau tinggal di sini? Rumah kamu kan besar. Kamarnya aja 20, habis sebel. Sebel gimana? Masa Yani minta mobil nggak dikasih? Tahun kemarin kan kamu udah beli mobil. Iya, tapi kan warnanya hitam. Mobil hitam kalau Yani pakai baju hijau begini nggak match dong. Yani cuma minta satu lagi yang putih, kan netral. Jadi kamu tuh berantem gara-gara ingin beli mobil? Kirain Dewi kecelakaan. Itu mah lebih dari kecelakaan buat Yani. Yani kan jadi broken heart. Mewek banget. Nggak punya kepribadian nih cewek. Tapi Papa Yani, jangan diangkat. Aduh, nanti kita tahu lagi Yani ada di sini. Aduh. Telepon ini untuk mendengarkan suara orang. Malah diangkat jangan. Halo? Siapa? Elizabeth di sini. Siapa? Asmara. Itu Papa Yani. Papa Yani. Ente bokapnya si Yani. Siapa? Yani. Jangan bilang Yani ada di sini. Iya, Yani ada di sini. Kalau mau jemput aja sekarang. Tapi beliin mobil dulu. Kalau enggak mau pulang. Apa? Merah apa putih? Merah putih. Tahu. Tapi bener Papa Yani mau beliin mobil? Mau dibeliin enggak? Jangan pelintat-pelintat begitu. Kalau mau ya bilang mau. Kalau enggak terus terang aja. Jangan malu-malu kucing. Ntar gue gampar juga nih. Hah? Mau? Elizabeth beliin juga dong. Eta kalau ditutup. Itu kan kayak Papa Yani. Kumaha sih? Halo, Papa? Gimana, Pak? Jadi beliin Yani mobil? Aduh, terima kasih, Pak. Yani sayang deh sama Papa. Yani juga tahu Papa sayang sama Yani. Iya, lagi belajar di sini di rumahnya Dewi. Matematika. Kan Papa pengen Yani jadi ahli atom, ya kan, Pak? Tapi Pak, betul kan, Pak? Satu aja, yang putih. Pokoknya Yani janji deh, Pak. Mau rajin belajar. Iya, kan Yani udah bilang. Kalau udah mobil, Yani harus belajar. Habis dibeliin mobil juga. Biarin aja. Dia lagi aja, kan Papa udah janji. Nangis? Habis Keki. Udah mandi dulu. Enggak. Pokoknya Elizabeth mau minta dibeliin mobil. Memangnya orang tua kamu tuh kaya dengar? Enggak. Bisa. Aduh, Waktu Elizabeth lari dulu malah disyukurin. Giliran Elizabeth pulang malah dimarahin. Lu kenapa mau pulang? Kenapa
Kenapa lo nggak mau cari makan sendiri? Begitu katanya. Elizabeth nggak punya pegangan hidup. Elizabeth kehilangan putus. Elizabeth dibuang. Untung ada si Jeffrey. Kalau nggak Elizabeth udah lama mati. Nggak ada yang sayang sama Elizabeth. Elizabeth kan juga kepengen dibeliin mobil. Nggak usah 2, 1 juga cukup. Tapi yang mahal, yang ada TVC, kulkas, AC, terpari. Kalau udah selesai, tutup pintu, matiin lampu, berisik. Dewi, orang-orang di sekeliling kamu itu macam-macam watak dan kemauannya. Ada yang baik, banyak pula yang jahat. Kamu jangan hanya menerima, tapi kamu harus bisa memilih. Pelajaran yang ke-8, Dewi, kamu harus bisa membuat keputusan. Coba, aku mau tahu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Siapa ya? Saha eta? Kamu siapa sih? Mau cari siapa? Elizabeth! Elizabeth! Kenapa? Siapa orang itu? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Habis datang minta makan, minta minum. Kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu kasih makanan sama minuman? Dia minta. Bukan begitu caranya. Kamu mesti tanya dulu, mau apa, mau ketemu siapa. Kalau misalnya nggak jelas, jangan dikasih masuk. Tanyain aja sendiri. Iya, tanyain dulu deh sama kamu. Udah ditanyain dia nggak mau ngejawab. Bisu kali. Nggak mungkin kalau bisu. Buktinya dia minta makanan sama minuman kok. Nggak tahu. Kamu jangan bohong. Habis di kamar belakang kan banyak yang kosong. Daripada nggak dipakai, mendingan ditempatin. Daripada jadi sarang tikus. Terus, ya Elizabeth panggil aja saudara Elizabeth yang di Jakarta. Daripada hidup di Jakarta nggak karuan, mendingan di sini biar bisa Elizabeth awasin. Oh, jadi ini teh saudara kamu? Bukan. Habis siapa dong? Ketemu di pasar kemarin. Dia mau cari induk kosan. Mau induk di sini? Iya, lumayan kan. Duitnya bisa dipakai Elizabeth. Udah cukup sini kamu. Sekarang kamu kemasi barang-barang kamu dan pergi dari sini. Cepetan. Enggak. Udah cukup. Sekarang kamu kemasi barang-barang kamu dan pergi dari rumah Dewi. Ini rumah Dewi, bukan rumah kamu, tahu? Ngusir nih ya. Bukannya ngusir, tapi kamu ini keterlaluan. Cepat ambil barang-barang kamu dan bawa orang itu. Kalau mau ini kos, di rumah kamu aja. Jangan di sini. Paham? Enggak. Dewi ngusir kamu. Elizabeth kenapa diusir? Habis, kamu
Saya ini sebetulnya kakaknya Elizabeth. Oh, ini kos di sini. Kalau Neng perlu tukang kebun, saya juga bisa. Jadi sopir saya juga bisa, menjahit sedikit-sedikit juga bisa. Apalagi kalau memasak, kalau terpaksa juga bisa. Tapi yang paling bisa, saya ini sebetulnya ahli obat-obatan tradisional. Yang menurut orang desa, saya dibilang orang pinter. Istilah kerennya, dukun. Om, Dewi nggak butuh siapa-siapa. Dewi nggak butuh tukang kebun. Jadi kalau Om mau tinggal di sini, nggak bisa. Hah? Nggak bisa? Nggak bisa. Apalagi dukun. Pokoknya Dewi mau tinggal sendiri di sini. Kamar juga nggak jadi kontrakan kok. Tapi saya sudah datang dari jauh. Loh, siapa suruh datang? Ongkosnya banyak untuk sampai ke sini. Itu kan urusan Om. Saya sudah jual kebo, sapi. Pokoknya nggak bisa. Tidak bisa tinggal di sini. Baik, saya minta ganti kerugian. Hah? 200.000 saja. Apa? Elizabeth mau ke pasar dulu. Neng jagain rumah. Angkutin barang-barangnya ke kamar. Nanti kalau makan siang, Elizabeth masakin steak. Apa? Beres. Istirahat aja dulu. Kalau mau main piano, main aja. Oh, ada piano. Sudah! Cukup! Pergi kalian dari sini. Dewi mau tinggal sendiri di sini. Belum pernah merasain KO ya. Untuk menjadi orang yang mandiri itu susah. Banyak percobaannya. Kamu harus kuat dan tabah menghadapi semua itu. Tidak semua pengalaman sia-sia kalau kamu bisa memanfaatkannya. Jangan membenci dan mencurigai orang. Sebelum terbukti dia tidak bisa dipercayai. Beri kesempatan sekali lagi. Asal kamu hati-hati. Dewi, Yeni sudah memutuskan untuk tinggal di sini bersama kamu. Yeni sumpah tinggal sama orang tua Yeni yang punya kemampuan kontrak terus dengan Yeni. Yeni bawa mobil tuh. Kalau mau kemana-mana, nggak usah tergantung sama Mang Usul lagi. Kamar Yeni yang mana? Kamu setuju kan Yeni tinggal di sini? Enggak. Kenapa? Yeni bayar berapa saja kamu mau. Yeni sanggup kok. Untuk sementara, Dewi tidak akan mengontrakan dulu. Dewi ingin tinggal sendiri. Ah, masa? Bilang saja kalau tidak suka sama Yeni. Dewi senang kok berteman sama kamu. Terus, kenapa Yeni tidak boleh tinggal di sini? Mungkin kita cocok untuk di luaran. Tapi kalau untuk tinggal bersama-sama, kayaknya nggak cocok. Daripada merusak persahabatan kita, mending kita nggak usah berkumpul. Oke. Yeni coba menyesuaikan diri dengan kamu. Apa yang kamu suka, Yeni pasti suka. Apa saja yang Yeni tidak boleh, Yeni juga tidak akan melakukannya. Enggak ah. Mendingan sekarang kamu pulang, bawa barang-barang, cari kontrakan lain. Kita tetap bersahabat. Bersahabat kan tidak harus berkumpul. Ih, kamu kok gitu sih? Sombong sekarang. Kalau gitu kamu bukan sahabat Yeni dong. Dewi kan tetap sahabat kamu. Enggak, kita putus. Aduh, apa sih salah Dewi?
Membuat keputusan itu memang sulit. Tapi kalau kamu yakin tujuannya baik untuk kamu dan untuk dia, nanti kamu akan merasakan hikmahnya sendiri. Ini pelajaran yang ke-10, Dewi. Kamu harus mampu bilang tidak sebelum nasi menjadi bubur. Aku tak mau lagi kecewa. Dunia busuk hidupku remuk. Sekarang ku mau lepas bebas, melayang ke langit tanpa batas. Aku tak mau lagi susah. Masa depanku sudah pasrah. Jangan tunggu dunia bergoyang.